sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari TPB 28, kelompok RBL 4A, dengan beranggotakan Muhammad Renaldi Sitanola, NIM 12012040, Rini Oktaviani, NIM 12012048, Putri Azizah, NIM 1201919045, Olive Jane Ainur Rohmah, NIM 1201919040, Farid Fir Adha, NIM 1203600026, Lipin Septia Banjar Nahor, 12019043, Hartama Brilianta, 1203600020. Izinkan kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada rancangan bangun sistem air mancur otomatis berbasis microcontroller AT89S52. Prinsip hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli. Asas Bernoulli adalah tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil, dan sebaliknya. Makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Penerapan hukum Bernoulli. Panduan penerapan hukum Bernoulli pada air mancur mengacu pada penerapan fluida, di mana sebuah alat yang digunakan dapat mengukur debit aliran fluida dinamis yang mengalir dengan mengandalkan hukum Bernoulli. Adapun tujuan dari penerapan hukum Bernoulli pada air mancur yaitu untuk mengetahui cara kerjanya, di mana terjadi pengubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Hubungannya dengan air mancur yaitu membutuhkan perbedaan tekanan fluida yang lebih besar agar dihasilkan efek pancuran air yang sempurna, sehingga dapat dinyatakan bahwa salah satu konversi energi di mana energi potensial diubah menjadi energi kinetik, sehingga kecepatan air yang meluncur bergantung pada perbedaan tekanan fluida antara wadah. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin, yaitu titik 1 dan titik 2 aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik, yaitu energi kinetik dan energi potensial serta tekanan. Dengan rumus, tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan dengan satuan Pascal, Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan fluida dengan satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi dengan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli di atas dapat dituliskan menjadi P1 ditambah setengah dikali Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah dikali G dikali H2. Keterangan, angka 1 dan angka 2 menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misalnya, seperti pada gambar di bawah ini. Titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan dengan titik 2. Hukum Bernoulli dapat menyelesaikan untuk setiap dua titik lokasi pada aliran fluida. Jika kita ingin mengetahui suatu besaran pada suatu lokasi di aliran fluida, maka lokasi tersebut wajib kita jadikan salah satu titik lokasi. Contoh penerapan hukum Bernoulli. Beberapa tahun belakangan ini, teknologi semakin berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak cara kerja dan peralatan teknik, terutama di bidang industri, dilandasi oleh teknologi yang sangat maju seperti penerapan konsep alat pada air mancur, sayap pesawat terbang, cerobong asap, penyemprot racun serangga, tabung pitot, tabung venturi, karburator, dan masih banyak lagi. Salah satu dari penggunaan teknologi elektronik yaitu sistem pengendalian air mancur.
Semburan air harus dirancang dan diatur sedemikian rupa, baik semburan maupun warna lampu penerangannya, agar bervariasi dan dapat dikendalikan secara otomatis, atau kita dapat merancang keran elektrik yang katupnya dapat dikendalikan sudut putarannya. Microcontroller merupakan sebuah chip yang dapat digunakan untuk mengendalikan suatu sistem, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks. Microcontroller memiliki unit input-output langsung, memproses bit, memiliki program relatif sederhana yang berhubungan langsung dengan input-output. Sedangkan untuk aplikasinya, sistem ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki program khusus yang disimpan dalam memori untuk aplikasi tertentu, mengkonsumsi sedikit daya, murah, memiliki rangkaian unit input-output yang sederhana dan kompak. Solenoid valve atau keran elektrik adalah keran yang bekerja secara elektromekanik. Keran akan aktif bekerja apabila input rangkaian solenoid valve mendapat sinyal high, yang akan mengaktifkan kerja dari katup yang terdapat pada keran elektrik. Prinsip kerjanya menyerupai inti besi dalam kumparan kawat yang dialiri arus listrik. Seperti terlihat pada gambar, kumparan berarus listrik akan menimbulkan medan magnet di sekelilingnya. Akibatnya, inti besi tertarik. Dalam sistem ini, maka keran akan terbuka dan tertutup kembali apabila arus listrik dihilangkan. Saat keran elektrik mendapat masukan air melalui selang A, maka air tidak akan mengalir keluar melalui selang F. Jika kondisi controller E bernilai logical low, maka controller E perlu diberi input arus listrik bernilai logika high agar sekat B dan D bekerja, sehingga katup C terbuka dan air mengalir keluar melalui selang F. Jika arus listrik bernilai logika low, maka sekat B dan D tidak bekerja dan katup C tertutup kembali, sehingga air tidak mengalir melalui selang F. Pada sistem air mancur otomatis yang akan dirancang ini tidak digunakan keran elektrik, tetapi merancang sendiri keran elektrik yang berbeda dengan keran elektrik pada umumnya, seperti keran yang terlihat pada gambar berikut. Keran elektrik ini tidak hanya membuka atau menutup katup, tetapi juga membuka kecil, sedang, dan besar, sehingga semburan yang dihasilkan lebih bervariasi. Keran elektrik yang dirancang menggunakan keran air yang biasa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Sumber air dipompa menggunakan pompa air menuju penampang air masuk keran elektrik, melalui katup keran berbentuk bola yang terletak di dalam keran elektrik, yang keluar melewati penampang air. Motor DC diberi arus listrik sehingga motor DC berputar. Putaran yang dihasilkan motor DC sangat cepat sehingga perlu dipasang gearbox, supaya putaran katup keran dapat diatur dengan menghubungkan gearbox dengan poros katup keran. Maka keran elektrik yang dirancang dapat mengatur sudut putaran katup dengan memberikan arus listrik pada motor DC. Pemaparan